Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya sekali lagi hari ini Ia telah membangunkan kita di akhir minggu ini, Sabtu 14 Januari tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati sama seperti Tuhan sudah memberkati kita sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita di sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 28 hari bersama Matius. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Judul renungan kita hari ini, hati yang penuh belas kasihan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sidang jemaat Tuhan, kerajaan Allah adalah kerajaan di mana suasana kehidupannya penuh dengan belas kasihan. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus memberi teladan dengan berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan fisik. Tampak jelas betapa Tuhan Yesus mudah sekali tergerak hatinya oleh belas kasihan tatkala dia melihat banyak orang yang sakit, lelah, dan lemah. Mereka bagaikan domba-domba yang tidak memiliki gembala, seolah-olah mereka tidak mempunyai pemimpin yang mengasuh dan mengasihi mereka. Para pemimpin masyarakat dan pemimpin agama tidak peduli terhadap kesengsaraan mereka. Para pemimpin hanya memerhatikan kepentingan pribadinya sendiri, yaitu kepentingan kedudukan dan kekuasaan dalam agama. Hal itulah yang mendorong Tuhan Yesus menolong mereka. Dia melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan mereka. Dia sungguh menghadirkan shalom. Dia sungguh menghadirkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia, tetapi damai sejahtera yang berasal dari kerajaan surga. Damai sejahtera itulah yang kemudian dihadirkan oleh Allah bagi gereja-gereja dimanapun berada. Oleh sebab itulah gereja diperintahkan untuk memberitakan damai sejahtera itu kepada seluruh dunia. Gereja dalam kehidupannya perlu mempraktekkan sikap seperti sikap Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan tatkala mereka melihat ada rakyat yang menderita, lelah, letih, lesu, bahkan lemah. Seharusnya ketika Allah telah memberkati gerejanya, maka gereja pun harus membagikan berkatnya kepada orang lain. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Allah, sebagai sidang jemaat Tuhan, harus memiliki sikap yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Kita semestinya peduli kepada orang-orang menderita, peduli kepada orang-orang yang butuh pertolongan, dan perlu bersungguh-sungguh dalam memberikan pertolongan kepada sesama. Kiranya Tuhan membantu kita supaya memiliki hati yang peduli, dan kita perlu memohon kepada Tuhan agar memampukan kita memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Amin. Seperti Bapa yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai sidang jemaat Tuhan, harusnya memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Berdoalah untuk jiwa-jiwa yang masih terhilang, yang masih banyak belum percaya kepada keselamatan di dalam Kristus. Jiwa-jiwa yang belum pernah mendengarkan kalau Yesus mengasihi mereka. Yesus datang ke dunia untuk mencari orang yang berdosa. Di luar sana masih banyak orang yang berdosa, dan perlu kita perkenalkan bahwa ada pertolongan bagi orang berdosa di dalam Yesus. Amin. Jadilah sidang jemaat Tuhan yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari di akhir minggu ini, dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan.
Percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.